Enggak, ada lagi satu. Apa? Toyota Passo. Aneh juga. Ini gua pakai bumper yang NCP 81G. Oke. Dia punya fog lamp-nya itu agak bulat. Tapi kalau yang NCP 81G dia agak oval. Ini yang oval berarti nih. Ini yang bulat. NCP 81G yang ini apa bukan? Ini yang bulat. Iya kan? Iya kan? Tadi yang ngomong, ini pakai bumper 81G. Ini agak 81G. oval. Bulat. Bulat. Pusing. Bulat. Ya kan kesetrum. Ini agak bulat. Malah jadi satu mobil lagi. Ada 2 mobil bodoh di rumah ya. Surat resmi pajaknya doang mati, tapi lagi diurus sih, Pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Guru Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu kali ini spesial antara orangnya ataupun mobilnya. Sekarang gue ditemenin sama Mas Ari. Ri, sehat Ri? Sehat, Mas. Wah, sekarang kita akan ngebahas mobil apa ya? Ini adalah Toyota apa Ri? Maunya apa? Sienta. Sienta. Oh, yang ini Sienta gen berapa Ri? Ini Gen 1 tahun 2005. 2005. Aneh kan? Aneh. Kalau kata orang-orang dari depan sih mukanya lumayan dongo nih. Subaru. Subaru apa tadi dibilangnya tadi? Bugi, Pak. Bugi. Gak jelas. Di Google Subaru Bugi juga gak ada. Gak ada. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih dengan pembahasan mobil unik nan antik ini punya Mas Ari, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia seperti yang gue pakai sekarang, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya di Indonesia. Juga buat teman-teman semua yang mau dapetin Honda Jazz GK5 yang akan kita kasihkan ke kalian, kasih ke kalian. Kalau kasihkan kalian kayak lebih dari satu. Kasihkan ke kalian itu gampang banget caranya, kalian tinggal belanja di 4 sponsor kita, yaitu ada Penta Prima Paint atau Mais Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Jadi kalian cuma tinggal belanja di 4 sponsor kita itu, langsung dapetin 1 kupon Lucky Draw untuk yang akan diundi di bulan Desember nanti. Gitu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja belanja karena itu masih dalam keperluan. Mungkin kalian yang perlu ban, perlu kaca film, perlu cat, lagi mau ngecat mobil atau malah mau cari mobil second di Broom, beli aja di tempat-tempat yang sponsorin kita, bisa langsung dapat 1 kupon. Lumayan kan? Dapetin barang yang kalian mau, juga dapat kupon untuk mendapatkan Honda Jazz GK5 yang udah kita modifikasi gitu. Sama buat teman-teman semua yang lagi tinggal ataupun lagi ada di Jogja dan sekitarnya di tanggal 24 itu kita akan ada season of drive di Jogja, tepatnya lokasinya di Maguwo, Transmart Maguwo, betul ya? Transmart Maguwo itu di tanggal 24 Agustus kita akan ada di Jogja bareng sama teman-teman dari Semarang dan teman-teman dari Jakarta. Kita akan seru-seruan bareng di Jogja. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Jogja, jangan lupa 24 Agustus itu kita dari pagi sampai dengan siang, dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang kita akan ada di Transmart Mogo, keseru-seruan bareng bersama dengan sponsor-sponsor kita yang akan punya special deals mungkin di hari itu. Jadi jangan lupa untuk datang ke Season of Drive Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama nih, gue penasaran banget sama Ari karena mobil ini jarang banget. Jadi pas pertama kali dia bawa mobil ini, mobil apaan ya? Terus gue kemarin ke Jepang, gue muter-muter, ada 1 mobil ini. Gue gak pernah lihat lagi mobil ini, ada 1. Dan ini di rumah, nanti kita lihat ya, di rumah lagi parkir mobil ini, nggak jalan. Hidup tapi, Mas? Ya, saat itu kan kalau dia lagi di rumah kan, kalau hidup orangnya aneh juga tuh ya, mobil ditinggal tapi hidup. Saat itu tapi kondisinya nggak yang diabaikan gitu, Ri. Kayaknya di depan rumah orang gitu, dan kondisinya masih ya layak jalan. Nah, maksudnya kayaknya dipakai itu mobil, tapi gue nggak ngeliat di jalan. Gue cuma ngeliat itu ada di rumah. Gue lagi jalan kaki, gue liat kanan, anjir ke mobil Ari. Ternyata ada juga yang pakai di sini gitu. Gue pikir udah mulai kayak, nih kayaknya gue keluar negara gitu. Tapi lucu banget, ini mobil pas pertama kali nggak pendek, aneh. Saat lu pendekin, sisip. Ri, ini Sienta ini kalau Sienta itu sebenarnya memang awalnya ini, memang ini masuk umum nggak sih di sini, Ri? Enggak, Mas.
Ini jatuhnya nggak umum ya. Berarti completely build up berarti ya, CBU betul, Mas, ya? betul, CBU. Waktu itu sih gue dapet ini nggak sengaja. Intinya tuh gue lagi malam iseng scroll di marketplace. Kebetulan. Lu orang pusing? Enggak kan? Enggak. Kalau gini, biasanya dia gitu. Ntar kalau ngeliat marketplace itu nyari-nyari orang pusing, nyari barang-barang murah. Gue dapet ini waktu itu di Surabaya. Oh, Surabaya? Surabaya. Akhirnya gue telepon, ya udah deal. Besoknya pun gue langsung naik pesawat ke sana, deal, gue bawa pulang. Dan bawa pulang pun itu banyak perjalanan, Mas. Ya pasti kalau dari Surabaya ke sini mah. Pertama, sebelumnya ini sama pemilik sebelumnya ya, dia pakai alternator AC-nya itu dia pakai kijang. Ini spare part-nya kali yang udah Spare part. Ya. Pakai kijang, ketika gue ketemu macet di tol atau apapun, dia bangkis. Oh iya? Bangkis, dan itu bangkisnya freon. Dari mana? Karena dari dalam gitu, Ri? dari luar. Oh iya, ces gitu. Dan itu bawa freon. Nembak berarti? Nembak kalau macet. Karena dia tuh gue ngecek Kan dia lu alternator apa kompresor? kompresor. Oh kompresor, makanya gue bilang alternator yang nembak freon, gue bingung. Kompresor AC. Nembak listrik, gue bilang. Kompresor. Dia tuh waktu itu pakai punya kijang. Jadi kegedean. Oke. Jadi setiap ketemu. Dingin banget tapi, Ri. Dingin, Mas. Cuman kalau ketemu macet ya dia bangkis. Bangkis. Flu ini ya. Itu sepanjang jalan dari Surabaya ke Jakarta begitu aja udah. Tapi freon nggak habis-habis. Nggak. Kan ketembak dulu sama dia. Habis. Oh habis Sampai lama-lama. Jakarta anget. Oh iya bener, dibuang-buang saya di jalan sama dia. Alhasil ya udah gue nyari spare part itu, dan itu nggak ada. Si kompresor Nggak ada. jadinya? Sekalinya ada mirip sama Altis, tapi ada beberapa komponen elektrikalnya itu yang beda. Tapi bracket Kalau sebelumnya pakai kijang itu dirubah sama dia. Oke, nggak kalau pakai Altis? Sama semua. Tapi ada electrical kabelnya itu ada salah satu kabel, fungsinya gimana nggak tahu lah. Pokoknya itu dia di sininya harus ada, di Altisnya nggak ada. Oh, oke. Malah kurang ya berarti ya. Alhasil ya udah mau nggak mau ini mobil hampir 3 bulan gue jogrogin dulu. Oke, nah Ri, ini kan pemilihan lo dengan si Sienta ini nih, apa yang mendasari lo tuh untuk ngambil mobil nih? Sebenarnya fungsi sih, Mas. Karena kalau seandainya lu ngelihat dari belakang fungsi ya. Sekarang bentuknya kayak gini, nggak masih mikirin fungsi. Bukan. Kalau ini tuh sebenarnya kalau bicara mobil di dalam area interiornya itu banyak tools kit kebutuhan yang bisa lu pakai. Karena kan kalau gua kan emang sebenarnya butuh ini mobil satu agak lumayan gede, satu buat penyimpanan di dalamnya banyak banget. Dan ini mobil kadang-kadang gua pakai buat loading, buat kerja. Buat loading. Jadi buat teman-teman semuanya yang info nih setiap kita ada di Elite Showcase. Nah, kepala produksinya dia nih yang bikin panggung semua segala macam. Gitu, jadi ini buat bawa nggak buat bawa bajaringan sih nggak bisa ya buat produksi. Umbul-umbul bisa, Mas. Umbul-umbul bisa. MDC bawa. Umbul-umbul bisa. Gitu, jadi, Mas. Apa Ri yang bedanya? Kan kalau gue lihat ya ini seperti bentuk apa yo? Ini kan soalnya nggak 7-seater, Ri. Nggak 7-seater, 7-seater? 7-seater. Oh, 7-seater ya? 7-seater. Itu dia di belakangnya itu dia jok paling terakhir itu dia masuk ke tengah. Masuk. Jadi, tapi gini, Ri, lu kan pernah duduk di CR-V Gen 2 nggak, Ri? Di belakangnya. Kan agak jongkok ya, Ri, ya kan? Nah, ini bentuknya kayak gitu juga atau tinggi? Sama sih ya. Ya sama ya, berarti kan karena dia kan naik berarti belakangnya. Sama gitu. Cuma dia intinya sih kalau lu ngerawat ini mobil yang pasti pusing. Nah, yang pasti pusing. Makanya gue bilang, kenapa nggak beli mobil 7-seater yang normal gitu di jalan? Pusing, Mas, karena bicaranya gini, spare part-nya itu dia hampir satu Malaysia. Nggak ada barang. Nggak ada barang. Alhasil di mana-mana ngecek. Ini cuman ada di Jepang. Gue bela-belain hampir dalam 1 tahun kemarin tuh 2024 dalam setahun gue 2 kali bolak-balik ke Jepang untuk ngelengkapin ini barang, ini mobil. Dan sekarang ya alhamdulillah ini semuanya malah menurut gue udah berlebihan. Oke. Full original optionnya ada semua. Oke. Nah,
Kondisi pertama kali lu ambil nih mobil, kondisi kayak gimana, Ri? Kondisinya sangat mengenaskan ya Mas ya. Tahun kemarin berarti ya? 2023? Lu ambil ya? 2022. Oh 2022 malah? 2022. Oke. Karena bicaranya yang gue bilang tadi, ini mobil sempat gue diemin dulu Mas. Karena Lu puyeng nih? Puyeng ya, gambling ya. Ini mau dilanjut apa gue mau jual? Terus pas kemarin gitu liat iklan lagi orang itu. Kenapa saya bilang? Sempet alhasil, gue kasih adik gue. Penyakit dikasihnya. Enak banget. Gue kan punya adik cewek tuh Mas. Ya udahlah lu pakai ini, gue pakai yang satu kayak begitu. Lu pakai apa stream? Enggak, ada lagi satu. Apa? Toyota Passo. Aneh juga. Gila banget orang anjir. Akhirnya gue pakai Passo, cuman gue rasa ini kesempitan, bukan buat gue banget. Gue butuh mobil yang gede, yang agak sedikit lega lah dalamnya. Gue tuh kalau agak sedikit lega gue setuju Ri. Tapi kalau ngomong gue butuh mobil gede, gue ngeliat gini, enggak, ini enggak gede. Anjir, mobil box tuh Grand Max tuh gede baru. Ya udah hasil ya udah gue kasih, gue tarik lagi Mas. Gue tarik lagi. Ya udah. Ada mulai teriak enggak? Enggak. Tapi dia pasti, kalau cewek itu pasti lucu lah dengan bentuk-bentuk kayak gini. Lucu. Tapi catchy banget loh, gue pernah papasan sama dia, gue yang kayak, lucu banget, Ari lagi gitu. Tapi lucu banget. Papasan di mana Mas? Yang kemarin gue bilang, gue naik RX-7, yang sama Adi. Oh, yang lu bilang, oh sama lu ya, lu nggak lu yang dada-dada itu ya? Iya, dada-dada. Urusannya. Ari itu gue bilang, mau kemana lagi siang-siang? Gitu, jadi Mas. Kenapa akhirnya ini gue bangun? Pertama di satu sisi Jakarta itu kan agak sedikit macet ya, dan ini kebanyakan mobil ini gue pakai buat daily, pakai buat daily, buat sektor mesin sama Vios. Oh sama? Yaris 1NZ. Oh 1NZ. Sama. Okay. Untuk spare part mesinnya berarti aman, cuman packing cover head beda. Kenapa Ri? 1NZ itu dia punya cover headnya itu, dia punya packing, pokoknya ya kalau kita bicara cover headnya itu, dia tuh flat dalamnya. Oke. Kalau ini dia banyak jalur pipa-pipa pembuangan udara. Oh. Itu yang bikin beda. Gue sempat pasang packingnya itu buat di packing atasnya itu, gue pasang beda. Bolong-bolongannya Ri ya berarti ya? Beda, bolong-bolongannya beda. Dan dia punya intake-nya itu dia intake pendek. Oke. Kalau Vios yang di sini atau Yaris, dia kan Viosnya agak panjang tuh. Ini pendek. Sepintas sih beda. Makanya kalau ngelihat orang lihat, oh Vios Yaris, ya udah. Tapi kalau ngeliat dari bentukan visualnya beda. Beda. Okay. Semua serba beda. Tapi sebelum lu ambil mobil ini, Ri, apa kalau ada dulu persiapan browsing gitu misalnya ini sama kayak apa? Atau kayak lucu nih, tawar deh, habis itu baru gitu. Enggak sih Mas, gue pertama beli mobil ini suka aja sama bentuknya. Oke, sih aja kalau bentuknya. Karena kalau di Jepang itu gue sempat mempelajari ini mobil. Setelah lu lihat iklannya apa sebelum lu lihat iklannya? Setelah lu lihat iklannya, lu juga baru tahu kan ada mobil ini setelah lihat dari iklannya ya kan? Setelah gue beli, gue pelajarin semuanya. Ini kalau di Jepang itu disebutnya kei-car ya? Betul. Betul. Kei-car, kayak gitu. Makanya gue sebelumnya udah main yang gimana-gimana, pengen coba yang ke brand beda, Toyota. Ya udah, alhasil gue mantepin, udah gue pakai ini. Walaupun sempet garuk-garuk pala ya. Pastilah. Pasti. Jujur gue di Jepang ya. Ini tahun berapa nih? 2005. 2005 betul. Berarti sangkatan sama JSGD ya? Ya, sangkatan. Ya benar ya, sangkatan nama itu ya. Gue lihat di Jepang kan, tapi ini orang udah pasti tahu lah mobil ini build up karena bentuknya yang nggak common. Mungkin di Jakarta sangat amat sedikit populasinya gitu. Di Jakarta itu sepengetahuan gue ya, dia cuman ada 3. Ada 3? Ada 3. Warnanya apa ya? Yang satu merah, itu kalau nggak salah itu ada di BSD yang pakai cewek. Oke. Satu lagi silver itu ada di Solo, saya ingat gua. Berarti bukan di Jakarta dong. Jakarta berarti ya, dia ngomong kayak Indonesia maksudnya. Indonesia. Gue bingung. Satu BSD, satu Solo. Nih gue bingung, jauh juga nih mentalnya nih. Di Indonesia Mas. Di Indonesia aja. Bayangkan kesetrum nih pas lagi ngambil listrik nih. Nyambung kesetrum. Di Indonesia itu cuma ada 3. Merah 1, silver 1 sama ini. Sama ini. Gitu. Berarti kalau komoditas Facebook agak dikit ya berarti ya? Ya itu 3. Ada barang ini nggak? Nggak ada.
Saya pusing deh, saya juga. Nggak ada temennya dia mas, nggak ada temennya kayak gitu. Oh cuma 3 Ri? Cuman ada 3. Berarti kalau mesin, nah pertama kali lu dapet Ri, pertama kali lu dapet kan yang tadi tuh, si kompresor AC. Tapi lu bawa jalan kan? Gua bawa jalan. Saat lu bawa jalan dari Surabaya menuju Jakarta, itu kan berarti menempuh perjalanan sekitar 1000 lebih. Hah? Sekali jalan, oh iya pulang pergi ya, nah, 800, sekitar 800 sampai 1000 kilo tuh. Ada problem nggak, Ri? Selain dari bersinnya freon itu? Temperatur naik. Gila. Bencana. Temperaturnya naik setengah. Udah mau over lah pokoknya. Temperaturnya naik. 3/4. Temperatur naik. Ya udah kita minggir dulu. Dan gue sendiri loh mas. Lu sendiri? Demi Allah gue sendiri ke Surabaya. Menjemput penyakit dengan penyakit. Pulang sendiri kayak gitu ya udah. Gokil. Nyampe rumah sama kali ya dengan radiatornya pakai punya Vios atau Yaris, gue cek beda lagi. Tepok jidat lagi. Mari akhirnya lu gantinya gimana? Ya tapi udah. masalahnya radiator atau masalahnya apa? Gue dapat ini sih cuma 2 sih permasalahannya, kompresor sama cooling system sama radiator. Radiatornya kenapa? Ya itu udah pada bocor, udah rembes. Satu rembes udah korosi ya kayak gitu. Alasnya mungkin juga orang yang sebelumnya mungkin bingung juga kali Ri ya nyari radiatornya, mungkin ya pasti kan biasanya ngelihat dari persamaan mesin. Betul. Ya kan? Apa Ri yang beda? Outlet, inlet pipanya? Jalur pipanya. Jalur sih. pipa, inlet Jalur outlet pipa. berarti yang beda posisi berarti. Beda posisi. Berarti kalau misalnya diakalin, misalnya nih Ri, diakalin pakai punya Vios. Berarti kan itu inletnya kan cuma beda posisi di kanan atau di kiri. Dipakein extension pipa gitu dibikinin atau apa? Space yang nggak muat. Nah, itu sebenarnya sebelumnya digituin, Mas. Oke. Diakalin sama mereka. Cuman iya. akhirnya ya kalau gue emang nggak suka ya. Iya. Gue pengen balik ke original. Ya udah sekarang gue balikin ke original. Belinya di mana? Di Jepang, Mas. Di Jepang. Baru. Baru. Berapa Ri radiatornya? Di Jepang berapa ya? Nggak mahal sih. Harganya normal berarti ya? Harganya normal. Cuman bawa aja. Kalau aftermarketnya Ri? Nggak ada. Aftermarketnya bisa pakai yang model aluminium gitu ya. Cuman tetap harus ngerubah karena dia nggak punya. Jadi Harus ngemal dari yang standarnya. Oh, custom jadinya ya. Tapi kalau misalnya yang aftermarket yang udah dijual di pasaran malah nggak ada juga. Nggak ada persamaan semuanya. Kayak gitu. Makanya kalau dibilang ini mah mobil puyeng gitu. Cuman dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ya udah semuanya udah. Karena ketemu orang puyeng juga bareng jadinya. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi plus. Ya kan? Gitu. Puyeng plus jadinya bisa gitu nyatu. Kalau yang di sana mungkin kayaknya plus juga. Saya pusing udah jual aja lah gitu. Nah ini carilah orang-orang yang banyak waktu untuk ngulik. Kak, tapi memang itu ada serunya ya Ri ya? Seru banget Mas. Ya, seru sih? banget. Wah. Itu baru sektor mesin yang kita bahas tadi ya. Ya. Belum kaki-kaki. Tapi berarti masalahnya dari awal itu cuman cooling system sama AC. Ya kalau dijabarin sih banyak banget Mas. Kalau dari awal Ri apa aja Ri yang masalah? Kalau yang bermasalah pertama bumper depan. Bumper depan itu isinya sudah fiber. Oke. Karena udah pada pecah semua kan. Tabel-tabelan. Karena kan ya bicaranya gini ya. Kalau Toyota itu lu tau lah barangnya lah. Kalau buat sektor bumper kekuatannya kayak gimana lu tau lah kayak gitu. Nah, gue dapet dia punya bumpernya itu udah tambelan pakai fiber sampai tengahnya itu bagian center tengahnya itu dia tuh udah retak kebelah di fiber. Jadi ketika gue jalan ya geter gitu. Kayak goyang. Kayak film Dono ya. Itu dari yang lainnya nih, misalnya kelengkapan kan mau mobil kayak gini mungkin kalau dipakai terus sama orangnya kan akan ada ya perbaikan gitu. Misalnya perbaikan yang kayak tadi lah bumper udah kelihatan tuh di fiber. Sisa-sisanya nih? Sisa-sisanya sih so far sih nggak ada masalah ya. Udah sih aman semua sih. Paling tinggal itu doang. Kecil-kecil berarti? Kecil-kecil semua. Gitu. Nah sekalian gue ngebangun kaki Ri? Kaki bunyi-bunyi nggak? Nah itu Mas kaki-kaki. Kaki-kakinya ini agak sedikit aneh di sini nyari. Enggak, tapi pas lagi jalan balik nih Ri nih, kaki-kaki masalah nggak?
Nggak masalah sih. Nggak ada bunyi. Nggak ada bunyi, aman. Oke, berarti memang masih original ya. jadi lu masih oke lah kaki-kaki, maksudnya dari bayangan lo kan yang namanya juga kita beli mobil second ya, pasti kan ada budget tidak terduga nih, ya kan? Ya lu ngelihat dari bumper, ngelihat dari AC, ngelihat dari radiator, selektor cooling system gitu. Sisanya apalagi nih yang menurut lu PR nih harus dirapihin gitu? Lampu juga sama. Kenapa lampunya? Lampu itu owner sebelumnya beli cuma sebelah kanan. Kiri nggak ada? Kirinya ada, Oh, ada. tapi renyek. Oh, renyek. Berarti dia nubruk kali dia yang kanan? Yang kanan Atau pecah atau apa? kurang tahu ya, cuman pas gue dapet itu Baru tapi? Kanannya? Enggak, bekas. Oh, bekas juga? Iya. Jadi pertama kali lu dapet, lampu kanan itu sudah terlihat lebih bagus dibanding lampu kiri? Iya. Lu nggak nanya tapi kenapa lampu kanannya diganti doang, kenapa lampu kanan doang? Apa cuma sempet gue sebelah? tanya, Oke. Jawabnya sih dia cuma bilang, Mas saya cuma dapat yang kanan. Yang kiri Iya. saya belum dapat. Soalnya jarang juga sih orang kalau misalnya mungkin tadinya mobilnya udah renyek banget untuk lampunya, tapi abis itu mungkin dia nyari karena dapat kanan doang Ri. Iya. Jadi dia beli daripada enggak ya kan, daripada kagak kalau kata orang mendingan Interior dia juga ada. sama, Mas. Oh ya? Interior, dot trim, jok semuanya itu udah di retrim sama dia pakai kulit. Oke. Kulit. Kalau kita dudukin ya kalau bicara kulit ya jadi agak tebel ya. Iya, sama lengket nggak? Kalau udah baju yang ada sabloannya kreket, kreket. Ya. Dan berpola juga, Mas. Ada tekstur retak-retaknya. Oh, kulit asli nih? Tapi kulit asli? Enggak. Oh, berat juga ya kalau kulit, bukan kulit asli tapi udah mulai retak, berat juga, berat. Gitu. Berarti dipakai nih mobilnya? Atau kepanasan? Dipakai sama dia. Emang Dipakai dia ya? sebenarnya gini, dia nggak mau jual karena dia pengen ngebangun nantinya. Tapi kalau lihat di marketplace, Nah, dia ngomong ke gue gitu, Oh, cuman iya. berhubung dia udah puyang, lesu, Iya, puyang pusing, pasti. akhirnya dijual. Gitu. menyerah di tengah jalan. Berarti kondisinya yang orisinil, cat orisinil, Ri? Yang gue dapat? Enggak, cat udah siraman juga. Warnanya Udah siraman. tadinya? Sebenarnya gini, ini mobil surat resmi ya, surat resmi. Terus lagi kalau bicara Takut dikira bodong. Takut dikira Resmi, bodong. coy. Nah nih, Suratnya udah resmi. aneh yang suratnya resmi lah. Suruh ngomong. surat resmi. Terus lagi kalau dia itu dia punya mobil bodinya aslinya silver, Mas. Oke. Tapi suratnya abu-abu. Beda. Kalau bicara mobil-mobil sekarang suratnya silver, mobilnya silver. Iya betul. Merah. Kalau dia enggak, abu-abu, itu bodinya silver. Sama kayak mobil gue sebelumnya juga gitu. Abu-abu, yang Mitsubishi Airtrack tuh abu-abu, bodinya silver. Emang dari pabrikannya begitu. Iya dia emang spesialis nih, mobilnya aneh-aneh. Kemarin mobilnya Mitsubishi Airtrack. Apa tuh Mitsubishi Airtrack? Ulang. Ini mesinnya sama kayak Evo, puyengnya doang. Gue bilang sama. Ya mesinnya. Nanti kemarin mesinnya puyeng kayak puyeng. Ada lagi. Oh tapi memang, tapi udah catnya tapi udah siraman. Udah siraman. Tapi warnanya silver lagi. Silver. Nah berhubung maksud gue udah suka banget deh sama di mobil. Ya udah, gue restore total. Apa? Mulai dari mana? Dari cat juga sama. Gue kerok total nih, Mas. Oke. Gua Posisi setelah lu kerok nih, Ri, apakah ada aman semua? Aman semua. Oke. Nggak ada lasan, nggak ada korosi, nggak ada. karat atau apa, nggak ada, aman. Makanya ya udah alhamdulillah, ya udah gue rawat deh. Nah, saat lu memutuskan untuk pengerokan, Ri, namanya juga kita kan, lu mungkin udah beberapa kali ya ngebangun mobil dengan bentuknya mungkin pengerokan total. Sebelum lu ngerok total ini, lu udah nyiapin barangnya atau menurut lu gini, sambil berjalan aja deh? Udah ada sih. Udah ada. Udah nah, pas lu cari nih, Ri, yang apa aja yang lu siapin pertama kali? Yang pasti gue lebih kepada original ini mobil dulu. Karet-karet? Karet-karet semua gue siapin. Udah dapet semua, Ri? Dapet. Full? Di Jepang? Ada beberapa di Jepang, ada beberapa nitip sama teman. Kayak lips kaca. Di sini. Di sini ada? Kenal kok Bapak kenal. Oh iya. Kenal. Di sini tapi dapatnya? Enggak, dia dapat di UK. Oke. Ya, gue dapat pelipit kaca sama dia lumayan sih, Pak. Iya, Cuman kebutuhan. Tapi nggak ada di Nggak ada. sini. Di sini tuh nggak ada. Di sini tuh cuman ada satu, Pak. Pentil. Bodoh amat. Iya bener sih.
Pentil kalau sampai nggak ada juga di sini bener buang mobilnya. Ini pentil rodanya ada pentil ribet banget. Kalau dari UK saya tahu tuh kayaknya orangnya. Gitu. Rashid. Ya itu Iya, dia. kan? Dia yang suruh bawa tuh. Inden sama dia 1 bulan kayak gitu. Tapi bisa dapet. Alhamdulillah sama. Iya. Kodenya tuh apa sih Ri, ini Ri? Ya itu gue banyak searching ya. Karena kan kalau seandainya di website Toyota, kalau Toyota Jepang itu kita tinggal search tipe mobilnya apa, keluar tuh part numbernya semua. Ya udah dari situ gue dapat part numbernya. Ini tapi ini kan Sienta. Kalau kode sasisnya tuh apa Ri? Dia NCP 81. NCP 81. Okay. Ada lagi NCP 81G. Oke, bedanya? Yang G itu dia lebih muda. Semua full sama, cuman bedanya dari pintunya dia ada otomatis yang belakang. Sama kayak Freight? Sama kayak Freight. Oh ini manual nih? Masih manual, karena ini mbahnya. Ini mbah? Gitu. Kalau yang G itu dia udah ada sunroof. Oh. Ini belum. Oke. Jadi cuman peranti tambahan doang yang Ri ya, berarti betul, ya? Semuanya untuk dari sasis, kaki-kaki, platform semuanya sama? Sama semua. Oke, beda. Dalaman interior gitu, trim-trimnya ada yang beda? Sama sih mas, cuman lebih kepada perbedaan dari warna kainnya kali ya. Oke. Karena dia kan menyesuaikan kalau seandainya dia tuh interiornya tuh ada yang kalau ini kan dia hitam sama abu-abu, ada lagi yang hitam sama krem, abu-abu sama krem. Nah, joknya itu perpaduannya. Misalnya kalau seandainya lu ketemu door trimnya itu warna krem, joknya itu agak kuning. Abu-abu sama silk, abu-abu sama hitam, dia tuh ada biru, ada hitam. Nah ini gue kebetulan biru. Kainnya semua itu gue ngambil dari Jepang. Gue beli interior full set. Kebetulan ada temen di sana, gue copotin lah kainnya. Joknya kagak gue bawa. Iya benar. Berat. Gitu mas. Anjir. Perjalanannya ini jauh banget mas. Nah dari karet nih, pertama Ri, karet kan full tuh dari Jepang sama dari UK. Yes. Ya kan, full. Kalau boleh tahu Ri, jumlah abis beli buat karet-karetnya berapa Ri? Karena ini banyak, karetnya gede-gede loh teman-teman. Apalagi karet kaca sini ini gede nih. Lebar-lebar gitu loh karetnya. Maksudnya kan kalau yang kita kan biasanya kecil-kecil gitu, pendek-pendek ya. Ini karetnya gede-gede nih, karet gini nih gede. Karet kaca mungkin itu lah, mirip-mirip lah. Tapi bentuk kaca ini aneh banget sih. Gitu naik ke bawah gitu. Habis berapa Ri karet-karet semua? Kalau bicara habis berapa ya? Yang pasti kalau seandainya karet pelipit kaca aja satu set itu ada 4 piece 3 juta lebih. Tapi sebenarnya masih masuk akal ya? Baru. Masih masuk akal karena bicaranya dia punya barang masih ada, gaspol. Cuman kalau seandainya bicara nggak ada lu puyeng. Iya benar. Tapi ini enaknya gini teman-teman. Satu barangnya masih ada. Jadi ya yang bingung tuh kalau ada duitnya nggak ada barangnya. Itu. Kalau ada barang nggak ada duitnya bisa dicari ada duitnya. Tapi kalau misalnya barangnya udah discontinue itu yang si pusing jadinya. Pusing. Dan di Jepang itu dia masih direntalin. 850.000 per jam, enggak malah per 12 jam atau 8 jam gitu di sana di Jepang. Direntalin ini mobil, makanya sedikit agak nggak usah terlalu puyeng, ya puyeng nyari barangnya doang. Iya benar. Kalau tinggal di Indonesia lo puyeng. Kalau tinggal di sana iya lo nggak puyeng, benar. Gitu pak. Jadi karet-karet pertama kali yang lo beliin karet-karetnya ini? Karet-karet, lampu semua gue beliin, lampu depan, lampu belakang. Baru? Bumper, gue beliin baru. Side skid, originalnya, lips belakang original, sampai apa tuh box kabin itu ada loh. Box apa? Ada, dia kayak ada tool skid di atas di plafon. Kalau di sini tuh kayak bus akap ya. Buat naruh apaan nih? Ya itu buat naruh-naruh mas. Ini? Iya, ada tisu atau apa. di depan tengah nih? Di atas pala persis. Di atas pala? Iya, dan itu OM-nya loh ya, bukannya custom. Emang di sana tuh masih dijual. Tapi tisu doang kan? Hah? Nggak tisu doang sih, kacamata lu bisa taruh. Berarti kayak glove box berarti ya, tapi ada di atas, tapi lebih gede daripada glove box. Dan itu ya itu sebesarnya mobil, lebarnya. Iya. Cuman kalau kacamata banyak dong kalau segede mobil mah. Jadi kayak jualan kalau numpang gini. Greg, warna-warni yang mana Pak kalau kacamata? Pedagang dong. Iya makanya. Gitu mas. Cuman dalaman semua lu beliin tuh gitu-gitu. Gue beliin semua full original. Karet paling susah karet apa Ri? Kaca depan. Ya makanya di Inggris. Anjing jauh bener. Enggak, di UK Inggris? Enggak.
Di UK kan pelipit. Oh, pelipit yang di UK. Kalau yang lainnya gue ngambil dari Jepang. Oh, pelipit malah di Jepang nggak ada? Apa beda harganya doang? Waktu itu sih udah keburu order ya buat ke teman, ya udah alhasil ya udah itu di UK biarin, yang lainnya gue ngambil di Jepang. Gitu. Sama nggak karetnya sama ya? Nggak ada beda ya, made in UK apa made in Japan sama made in Japan juga. Jadi dikirim dulu ke UK baru kirim ke Jakarta. Makanya sebulan ngirimnya. Gitu mas. Tapi masih ada barangnya gue. Tapi saat gue lihat di Jepang pun mobilnya ya jalan, bentuknya bentuk mobil dipakai, bukan mobil abandon gitu, enggak gitu, mobil masih di rumah gitu. Terus gue akhirnya gue ngeliat mobilnya Ari gitu, gue cuma lihat satu kali di Jakarta, gue bilang mobil apaan sih tuh? Habis itu pas gue lihat sana, oh iya bener, ini benernya ada di sini. Sempat gue fotoin kan, gue kirim ke lu ya? Iya. Ya kan, gue kirim ke lu kan? Iya. Iya tuh aneh lah bentuknya gitu pertama kali gue lihat. Makanya gue tuh mungkin teman-teman di rumah pikirannya sama kayak gue. Antara dua tau Ri, mobil ini nih, mobil yang bentuknya seperti ini. Takut belinya sama, ini lucu nih buat dimainin. Nah ini dia yang kedua nih, lucu nih buat dimainin. Kalau gue udah ngeliat gini, udah mikir pusingnya duluan gue. Sebelum gue beli pasti gue browsing dulu nih spare part sama kayak apa segala macam apa. Kita yang paling penting itu ada persamaan ya kalau di sini ya, karena kan kita terbatas ya teman-teman ya. Dimana yang mau barang second juga di sini juga susah masuknya atau malah nggak boleh gitu. Jadi itulah yang jadi pertimbangan kalau sebenarnya kalau gua buat nyari mobil yang sudah berumur, takutnya spare partnya nggak ada, tapi ini malah masih ada. Masih ada. Saking gua pengen ngedaleminnya, gua beli manual booknya. Ada tuh di mobil manual book. Baru juga. Bekas. Oh bekas. Cuman ada manual book buat dia, semuanya tuh ada. Dari apa ada. Ri, lampu dapetnya di Jepang juga? Di Jepang. Kebetulan sekarang ini gue punya 2 set lampu. Depan. Serep bukan buat lu jual kan? Kalau lu jual tuh yang kliknya tuh dikit banget. Dua orang itu klik. Kayak nggak usah kali ya, klik lagi. Kayak nggak usah kali, 2 orang itu tuh. Di Jakarta, yang dari BSD sama Solo. Yang dua-duanya bukan di Jakarta nih. Oh, lampu lu beli 2. Lampunya berapaan sih, Ri? Lampunya berapaan? Kalau di Jepang mah nggak mahal, Mas. Gue dapet cuman berapa ya? 650-750 ribu sepasang. Sepasang. Dia bikinan siapa, Ri? Koito, Stanley? Koito, oke. Oh ya, Koito. Toyota soalnya ya? Iya, dan yang paling susah sebenarnya fog lamp-nya. Oke, fog lamp-nya kuning. Banget. Kuning dari sananya atau lu stiker kuning atau lu cat kuning? Gue dapet dari sananya. Udah kuning? Kebetulan gue beli bumper, udah statusnya dengan fog lamp. Kalau seandainya gue bicara gue beli bumper, di luar dari fog lamp, pecahlah pala kita. Karena bicaranya ini gue pakai bumper yang NCP 81G. Dia punya fog lamp itu agak off bulat. Tapi kalau yang NCP 81G dia agak oval. Ini yang oval berarti nih? Ini yang bulat. NCP 81G yang ini apa bukan? Ini yang bulat. Ya kan? Tadi dia ngomong, ini pakai bumper 81G. Ini agak oval. Bulat. Pusing. Bulat. Ya kan kesetrum. Ini agak bulat. NCP 81G agak bulat. NCP 81G agak bulat. NCP 81 biasa oval. Oke. Yang puyeng gua sama dia. Gitu. Jadi tapi kenapa yang lo bilang pusingnya gara-gara barangnya memang susah dicarinya atau gimana? Jarak ya, Mas ya? Hah? Jaraknya. Jarak apanya tuh? Ya Jepang kan lumayan jauh. Enggak, maksud gua kan lu bilang tadi kalau beli fog lamp yang nggak sama bumpernya atau apanya pusing. Apa gara-gara nih berarti lu beli? Jarang ada yang jual. Si fog lamp-nya. Kalau dapat si bumpernya doang. Betul, nih. Jarang ada yang jual, Mas, fog lamp-nya. Terus baca, coba kawinin ke apa itu beda. Bilet-bilet yang sekarang, bilet-bilet yang sekarang lagi rame nggak? Enggak, Mas. enggak, langsung enggak. Kan biar lebih terang. Tapi emang aslinya kuning berarti. Aslinya kuning, dia ada 2, ada kuning, ada putih. Betul. Bening, bukan putih ya, bening, putih menggelap. Kayak orang katarak dia udah putih semua. Jadi cover fog lamp-nya. Udah. Bumpernya baru atau secondary? Bumper gue dapat second. Dapat second. Berarti include fog lamp. Include fog lamp dan kondisinya tuh bener-bener masih 90-95% lah. Oke. Nah, Ri,
Ini kan ganti bumper udah sama fog lampnya. Switch tadinya memang bumpernya ada fog lampnya juga. Ada. Berarti cuma tinggal plug and play. Jadi cuma beda bentuknya doang ya dia. Sebenarnya gini, kalau buat dia itu jalur kabel fog lamp udah ada. Iya, oke. Udah ada jalur fog lamp ya. Cuman sama yang pemilik yang lama dia nggak pakai, dia pakai pakai bala relay tambahan gitu loh. Nah itu gue bersihin semua, gue tarik, gue balikin ke original. Orang udah ada soketnya kok. Oh, tadinya malah ada. Tapi tadinya ada fog lampnya juga, tapi kabelnya bukan lampu. pakai kabel yang itu. Jadi ketika gue lampu nyala, dia nyala. Panas. Oh, nggak bisa di switch. Ada, tapi di dalam ada switch. Nah, sekarang udah ada. Oh, tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Makanya dilangsungin. Iya, makanya sekarang udah gue balikin semuanya ke full original, switchnya sudah ada. Ya udah, sekarang dia nggak. Perkabelan tapi nggak ada yang masalah nih sebelumnya. Nggak ada. Soalnya pusing juga nih soalnya kabel tuh. Nggak. Makanya kalau saya bicara ini mobil, makanya kemarin pas gue restorasi total, gue kerok, gue cek semuanya sampai mesin gue turunin. Gue baca dari kabelnya semua tuh, ada nggak di sedikit yang nakal-nakal. Cuman alhasil aman, ya udah gue lanjutin. Berarti benar orangnya hanya untuk, ya dia bingung mungkin nyari switchnya nggak ada yang sama. Betul. Akhirnya udah disambungin pakai relay, pakai lampu aja. Betul. Karena bicaranya switch lampu itu kalau yang gue dapet, dia tuh cuman ada satu klik. Oke. Sedangkan kalau buat dia sebenarnya sebelahnya itu ada klik fog lamp. Iya, kayak Jazz berarti ya. Sama. Kayak gitu, dia cuma satu klik. Oh, berarti si tuas lampunya. Tuas lampunya. Oh, gue pikir tuh dia tuh dipencetan gitu nggak ya? Di dalam tuas itunya. Di dalam tuasnya. Dia harus connect ke situ dulu, ya udah baru on. Ya makanya bingung karena kabelnya ke situ soalnya. Betul. Makanya fungsinya kemarin gue sempet beli manual booknya, ya itu gue dapat dari situ pelajaran. Walaupun bahasanya gue kagak ngerti ya. Ini tulisan apa? Bener, gambar doang, harus tuh gambar ya jadi. Gitu. Selain dari karet, lampu belakang harganya berapa, Ri? Lampu belakang. Soalnya lampu belakang lumayan gede sama lumayan cakep lampu belakangnya. Gue sih lebih suka lampu belakang dari belakang daripada dari depannya. Wih lah, depannya enak kali. Segitu. Enggak, gue kalau Subaru, boy, Subaru lampu. Subaru bugi. Subaru. Lampu dia modelnya banyak, Mas. Oke, ini lampu kan hitam tadi ya? Ada yang merah semua atau? Ada, jadi gini, kalau ini kan gue pakai yang tipe NCP81G yang versi Gen 2. Gen 2 itu dia lampunya itu bulat sama garis-garis. NCP81 dia cuman garis-garis doang teksturnya. Hitam, tetap semuanya hitam. Ada lagi NCP81G itu ada versi kedua, dia albino. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga berarti. Banyak bener. Banyak, Mas. Banyak banget. Oh, putih semua? Albino, putih. Kecakapan itu, Ri. Mobil gue udah begini, pucet dong. Iya, jadi kayak mobil. Soalnya gue nggak tahu ya, kalau gue identik mobil CBU, tapi mobil hybrid gitu, kan albino semua tuh, Ri. Putih, ban belakang. Lampunya nggak mahal di sana. Berapa, Ri, lampu belakang? Gue dapet lampu 450.000. Sepasang kondisi bekas tapi kan 90-95%. Berarti benar-benar partsnya mah melimpah di sana, Ri, ya. Makanya maksudnya nih kalau yang lu pelajari tadi antara dua nih kan, antara mobilnya udah jarang atau partsnya udah melimpah. Maksudnya mobilnya udah jarang nih berarti demand-nya udah mulai turun, jadinya barangnya harganya murah. Karena ini kan hukum ekonomi ya, demand sama supply nih. Supply-nya banyak, demand-nya kecil dikit, itu berarti harganya akan turun. Yes. Demand-nya gede, supply-nya dikit, harganya akan naik gitu. Nah kalau ini apa karena barangnya yang melimpah, apa karena mobilnya juga mulai jarang juga di Jepang? Kalau di Jepang sebenarnya masih banyak. Cuman kalau bicara gimana ya ceritanya tuh, kalau di sini kali ya agak males sih sebenarnya. Jujur gue juga sebenarnya males ini bangun. Iya. Capek. Diterusin. Gue juga agak males. Capek banget kayak gitu. Cuman alhasil ya udah. Tapi beda. Cuman dengan kayak gini kondisinya dan perjalanan waktunya, ya udahlah. Tapi gue kaget juga sih, Ri. Maksud gue pikir barangnya semuanya mahal ya. Maksud gue kayak lampu 600.000 sepasang depan, murah. Belakang 450.000, murah banget. Depan malah baru ya, Ri, ya? Depan tuh 650.000 itu baru, Ri? Baru gue dapet. Sepasang? Murah banget sih. Dan itu original ya? Original. Maksudnya, tapi memang kita juga setuju kalau untuk lampu tuh
harga mati sih. Harga Kalau untuk mati. mobil yang untuk di restore ya. Kita ngomong Ya. restore ya. Ya. Ini kebanyakan tuh kadang-kadang orang ada salah kaprah antara restore sama ngecat. Betul. Nyiram doang atau ngerok doang itu bukan restore. Restore itu kalau lo mengembalikan kondisinya seperti barunya. Ya. Karet ganti, lampu ganti, bumper-bumper yang jelek ganti. Jadi kalau ya gue maksudnya ya dari pandangan gue ya. Kalau kalian cuma nyiram doang nih ganti warna, restore itu bukan restore namanya. Itu restorasi cat. Hanya cat yang di restore. Tapi kalau restore total ya seperti ini, karet ganti, lampu ganti karena ya itu karet dan lampu bersama cat itu kayaknya kalau kita dulu kayak catnya cukup ya. Ya. Kalau sekarang kayaknya enggak nih kalau cat kudu beli karet. Abis beli karet Ya. bumper kayak harus deh. Emblem Iya, bumper nggak harus deh yang bagus, emblem depannya lampu. agak aneh loh. Emblem pakai apa nih? Orinya begitu. Kalau di Bentuknya seperti ini? Iya. Kalau dilihat tuh dia mirip kayak Wish, Wish ya, bener ya? tapi beda. Ya mirip doang, Mirip bener. doang, tapi beda. Dan itu nyarinya susah. Gue dapat baru. Iya, sombong, udah baru. Dapat barunya di sini atau di luar, Ri? Di luar juga. Di luar juga? Satu pun di sini nggak ada, Mas. Ada nggak sih yang pakai emblem Toyota, Ri? Atau ini versi apanya gitu yang pakai emblem ada, ini? emang begini. Dia Begini? jatuhnya gini. Emblemnya depannya agak beda. Belakangnya emblem standarnya Toyota. Emang originalnya gitu. Iya, kayak Wish berarti ya? Ya. Depan Wish itu depan Wish belakang enggak, beda? depan belakang. Depan belakang beda ya? Kalau Iya, ini iya. ya emang ini Is depan belakang juga beda. iya. Kayak gitu dah. Iya. Tapi lucu, bentuknya beda, emblemnya beda. Orang jadinya, mungkin kalau depan belakangnya diganti orang nggak ngari ini Toyota. Enggak. Oh belakang ya? Daihatsu. Oh, Espas. Iya, kalau tarik ke belakangnya jeder. Tapi Espas gini, kayak gini. Ya, bagus lah kalau ini. Nah, setelah kan udah body udah restore kan body. Karet-karet baru, bumper baru, lampu baru, segala macam. Misalkan ini baru nih. Itu baru Iya, seger nih aja. Dapat sekalian berarti sekalian nyari lampu. nyari lampu. Side skirt gini-gini juga dapat nih, Ri. Ini ya, ini gue dapat bekas dan Bekas. ini originalnya. Oh, OEM-nya. Ini OEM yang pakai side skirt gini. Emang begini. Semuanya jatuhnya ini yang nempel di mobil, ya ini OEM-nya begini. Add-on belakang juga. Sama gitu. Dan yang di rumah tuh masih ada kayak apa sih? Parkir pool depan ya. Belum gue pasang. Ada gue OEM-nya. Lucu banget lagi. Spoilernya ada di rumah. Spoiler belakang. Ada. Ini belum gue pasang. Nanti perjalan pelan-pelan. Ya. Yang penting barangnya udah ada. Benar. Jadi nggak pusing ya? Iya. Nyarinya. Sampai motor, ini kan pintunya masih manual nih. Ya itu motor bukan berarti dari motor mobil ini kan nggak dapat motor kan mobil ini kan. Oh motor pintu. Motor pintu. Gue pikir sama motor kenapa jadi motor ya? Oh motor pintu yang udah beli, Ri? Udah ada. Tinggal gue pasang. Cuman ntar dulu kita bertahan aja dulu. Nggak sama kayak punya yang lain gitu yang sama dari sini. Beda. Pokoknya ini mobil semuanya ya khusus buat dia. Beda. Yang gue bilang sama itu ya itu pentil sama. Pentil. Gitu. Oke, nah Ri, kita masuk ke interior. Yes. Interior kan tadi lu ngomong tadinya berarti kulitan, Yes. retrim, Yes. door trim sama jok. Yes. Kondisi yang lainnya gimana, Ri? Ya macam kayak plafon, ya kita karena ngomongin masalah usia mobil yang dari 2005 Ri ya, dari kondisi dashboard, kisi-kisi AC itu kan segala macam Kalau penting juga tuh. kisi-kisi AC overall dia sama kayak Avanza atau Yaris yang model bulat itu loh. Tapi lo beli kondisi dengan utuh, misalkan yang ringnya bulat itu kan dia ada stainless itu. Itu harus lo lepas, nggak bakalan masuk. Ketika lo lepas ringnya, lo pasang sini baru pas. Buat Yaris. Buat di Yaris. Ya punya kasihan, Yaris Pak. berarti pakai kisi-kisinya pakai punya Yaris. Yaris sama. Krom-kromannya cabut, Cabut colok, nggak pas. Pas. Kalau sandal chrome lu pasang ya nggak pas kayak Ya, gitu. ya, Terus ya. kalau bicara ya interior secara keseluruhan overall masih aman sih. Dashboard, Ri? Dashboard masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Speedometer ini beda ya? Speedometer, Apa ada nah persamaan? itu speedometer itu agak beda. Kemarin gue pas ke Jepang, gue beli juga speedometernya, Yang JDM-nya. yang JDM-nya. Beda sama sini apa, Ri? Apa maksud gua? Ini Dia kan- punya cover hitam full, Oke. kayak Vios lah ya, hitam full. Kalau ini dia kayak agak putih. Berarti ini yang masuk ke sini kan berarti kan completely build up. Berarti kan dari sana masuk ke sini bentuknya sama dong Ri sama yang di sana. Tapi kan? udah di downgrade. Oh.
lebih lengkap di sana kayak semacam lu. Ya mungkin trim-trimnya kali ya, masuk sini trim yang paling rendah gitu. Betul. Ya. Kayak sekarang gini lah, Yaris di sini seperti apa, di Jepang tuh seperti apa. Iya, tapi kan kalau Yaris kan CKD nih. Yes. Tapi kalau ini kan CBU, berarti kan nggak ngerakit di sini, ngerakitnya kan di sana. Dia ngirim bulat ke sini kan. Yes. Nah, speedometer 180 atau lebih dari 180 di pas lu udah pertama kali dapat. Gue dapat kecil mah. Enggak, maksudnya kilometernya. Di bawah 100. Enggak, kilometernya 180. 180. Oh, JDM berarti ya. Berarti benar compatible build up karena di Jepangnya sendiri itu kilometer maksimalnya kecepatannya 180. Jadi kalau kalian lihat mobil yang di sini udah pasti itu lebih dari 180. Kalau dari Jepangnya 180. Jadi beda trimnya apa? Bezel speedo. Gitu. Kondisi kilometer pertamanya dapatnya Masih puluhan ribu lah gue dapet waktu itu. Kayaknya sih mobil ini sih gue dapet itu kayak mobil kelamaan jogrok. Iya sih. Karena pas gue nggak spare partnya ya. satu spare part, ketika gue pas gue buka kap mesin, ya itu mobil kebanyakan diem ya. Ini kayaknya mobil diem dulunya. Tikus ada. Tikus. Iya. Ada. Gitu. Binatangnya nggak ada. Nggak ada. Biawak nggak ada. Nggak ada. Semuanya rame banget. Tapi tadi interior berarti kayak plafon aman, Ri? Aman, plafon aman. Pokoknya tuh dashboard aman, cover semuanya aman, kisi-kisi AC bermasalah, plafon lumayan bagus. Gitu. Ganti nggak plafonnya nggak? Enggak lah. Masih bawaan, oke. Repot bawanya Pak. Iya benar, makanya gue tanya. Itu kan gede-gede ya. Gede. Kita kan mikirin interior, kalau body, maaf ya teman-teman, kalau body kita bisa sulap-sulap lah. Iya. Bisa lo restore, bisa lo kotok-kotok gitu. Iya. Interiornya menurut gue hal yang paling krusial. Apalagi mobil build up. Betul. Nyarinya segala macam susah nih. Betul. Berarti lo cuman ganti untuk selain jok motor trim ya, untuk si kisi AC doang, Ri? Iya. Sisanya yang penambahan ya, kayak yang cover tuh yang atas tuh, apalagi yang lo tambahin? Speedometer kan ganti. Konsol box arm tengah Ada armrestnya? ada tempat holder buat minum. Oke, tadinya nggak ada? Tadinya nggak ada. Oke. Emang itu sebenarnya ada dan dia tuh sama kayak punya yang tadi tuh Toyota Passo. Persis plug and play, plug sama tengahnya. Sama yang Toyota Passo lagi. Sama. Gitu, Pak. Lokal sini nggak ada yang sama? Lokal sini nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus lu ngelengkapin si glove box atas tuh, ya kan? Berarti selain glove box atas, gue lihat ada speaker tuh ya. Nah, Itu speaker itu tambahan atau memang bawaan dari tambahan sih Mas, itu option. Jadi gue ganti head unit depan, lengkap dengan tweeter belakang itu. Ganti apa itu nih? Apa? Karoseria? Yes. Kayak itu. Oh. Gitu. Jadi biar lengkap lah semuanya. Steer juga gue ganti, gue pakai Momo Euro yang yang include dengan dia punya tombol. Oh, jadi bisa fungsi ke head unit ini. Yeah. Nah, karoserianya ini untuk mobil ini atau universal? Universal sih, cuman agak ribetnya ketika gue beli itu bracketnya. Oh, belakang. Ini double din apa single din, Ri? Double din, bracket head unitnya. Iya, bracket belakang yang buat megang ke itunya kan, ya. Itu dia khusus. Ya udah gue beli lagi bracketnya. Pokoknya perjalanan ini mobil pusing Pak. Oh, jadi nggak bisa pakai Nggak bisa. bracket yang universal yang Nggak bisa dapat dari double din itu, Ri? Nggak bisa. Lo kuncian sampingnya tuh di bracketnya dia di pilar dashboardnya itu khusus. Sampai gue nyetok 2 sekarang. Jadi lo beli untuk mobil ini berarti? Khusus buat dia. Double din tapi buat mobil ini. Si Aslinya nih head unitnya bawaannya single din atau double din, Ri? Aslinya itu dia masih jadul ya. Single din. Single din. Bawahnya box. Oh, masih begitu. Jadi ada tulisan Sienta. Jadi lu ganti double din untuk boxnya hilang berarti. Boxnya hilang dan ya udah, gue bracket semuanya gue beliin punya buat double dinnya dia. Nah, berarti punya apa, Ri, bracketnya? Maksudnya apa punya yang Q apa tadi G yang G? Kalau 81G, 81 itu semua sama. Double din? Sama. Bracketnya sama. Bracket sama, double din-nya pun kalau seandainya lu mau ngerubah ke double din, ya sama semua. Nah, maksud gue yang lu kan ngerubah ke double din nih. Bracketnya lu beli itu punya Toyota atau emang OEM-nya dia ada. Oh, second. Baru di sana belinya. Bracketnya. Jadi memang ada untuk replacement kalau lu mau pakai double din. Yes, gitu. Ada di sana ada sampai kayak Ini Sand Fender itu tuh. Gue ada stok ringnya
warna chrome, belum gue pasang. OM-nya ada gue. Jadi itu dari cover Senian Defender, dia ada covernya lagi chrome. Berarti dia cuma nempel doang di body area? Yes. Jadi ngebolonginnya hanya untuk ini doang nih, ngeplaknya itu, tapi chrome-nya di samping-sampingnya. Dan itu originalnya. Nutupin body berarti ya? Betul, kecil. Nge-framing deh. Pokoknya banyak sih dari ini mobil, beberapa part originalnya belum gue pasangin. Cuman mungkin next time deh bakalan gue pasang-pasangin. Biar nggak bosen, Ri? Biar nggak bosen. Bener. Gitu, Pak. Nah, ngomongin masalah door trim sama jok yang kemarin udah dapet di Jepang. Nyarinya susah nggak, Ri? Maksudnya huntingnya? Kan pasti kalau jok itu kan selain dari motif ya, kondisi kan? Kondisi, kalau overall sih kalau di sana sih kondisi udah lumayan bagus-bagus ya. Iya sih, barangnya itu nggak ada yang jorok kalau orang-orang sana. Cuman yang paling ribet di sana itu kalau di sini kita ngirim barang besar dikirim ke rumah. Ada beberapa di sana ekspedisi yang nggak mau kirim, jadi kita jemput. Itu namanya bukan ekspedisi, dia ngapain ya bikin ekspedisi? Saya bikin ekspedisi, saya nggak mau ngirim. Nggak mau ngirim di sana. Saya mau duduk aja, bapak bayar. Enak juga, itu ada salah satu ide untuk bisnis yang enak sebenarnya. Bikin ekspedisi tapi nggak mau ngirim. Nggak mau ngirim, kita akhirnya pick up dia barang. Oh, jadi dia nerima barang aja ya? Nerima barang. Oke, jadi kayak warehouse nih berarti ya? Gitu. Pokoknya gitu. Lu nanti barang di gua nih, lu ambil sendiri dah, gua nggak mau ngirim. Enak gitu. ya, enak ya. Iya. Gitu Pak, cuman ya udahlah, mau nggak mau kebutuhan. Lu jalan berarti ke sana? Jalan ke sana. Kebetulan juga kan ada teman di sana, ya udah gue minta tolong sama teman gue, ambilin barang ini, beliin ini. Ketika udah numpuk semua, baru kita datang ke situ, visit, checklist. Oh udah lengkap semua, ya udah. Bangun ini mobil. Gitu Pak. Iya. Bahannya, Ri, kondisinya kayak gimana, Ri? Apanya? Bahan joknya bagus banget. Bagus sampai ada kan kemarin tadi lu bilang ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Iya. Ini kan biru ya, Ri ya? Ini biru. Kenapa lu pilih yang warna biru? Karena interior gue itu kan kombinasi antara hitam sama abu-abu. Perpaduannya kain fabriknya kalau nggak hitam ya biru. Nah, gue demen biru, udah gue ambil. Karena kalau hitam kayaknya B aja. Terlalu monoton ya, terlalu monoton ya. Nggak kelihatan ada warna bedanya. Betul. Gitu. Tapi ini krem apa putih sih, Ri? Untuk samping-samping abu-abu muda apa ya? Apanya? Kan ada ininya tuh samping-sampingnya. Iya, abu-abu muda. Abu-abu muda ya? Muda. Bahannya? Fabric juga yang abu-abunya? Ini full fabric semua, originalnya dia. Nggak ada yang pakai kulit. Sampai gue lebih suka, nggak tahu gue sampai sekarang masih lebih suka mobil fabric. Ya, sama dong kita. Lebih homey gitu, kayaknya lo lebih enak, nyaman nih. Gue nggak tahu sih kalau gue pribadi. Mungkin ada orang yang lebih suka kulit gitu ya. Iya. Kan kulit lebih gampang ngebersihinnya. Iya. Kalau ada apa-apa, apalagi punya anak kecil segala macam tuh lebih gampang ngebersihinnya. Tapi kalau gue tuh fabric tuh jadi lebih enak, menurut gue lebih nyaman. Kalau gue juga sama sih. Ya kebanyakan naik mobil tua, Ri. Yes. Punya mobil tua, Ri, bener kita. Ya, kalau mobil muda nggak apaan fabric, enakan kulit lah gitu. Kalau kita kayak kebanyakan mobil tua, enakan fabric, yang kebiasa kayak fabric. Gue kan suka fabric, tapi gue jujur lebih nyari mobil yang fabric sebenarnya gitu. Apalagi bisa warna-warna kayak gini, Ri. Yes. Tadi gue mau beli warna kuning tuh. Apanya? Fabriknya. Wah gila sih, berani sih. Iya nggak, cuman nggak ketemu, nanti lucu. Karena perpaduannya kalau seandainya lo... Tengahnya tetap abu-abu, Ri? Sampingnya, sorry. Ini kan ada sampingnya. Harusnya krem kalau kuning. Kalau gua kan abu-abu. Oke, nah, ya. kalau seandainya gua lebih tua berarti ya. Gua pakai fabric kain yang warna kuning, originalnya dia. Dot trim atau ininya dia perpaduannya hitam sama krem. Pertemuannya. Kalau biru hitam, ketemuannya hitam sama abu-abu. Tapi kan lu kan katanya mau buat pakai, Ri. Kalau kuning sih capek sih. Ngebersihinnya. Tapi kan cucomeong, Mbak. Bener. Anjing lu gitu. Pakai baju kecil gini gitu kan. Dia punya baju warna pink, teman-teman. Itu nggak dipakai sekarang. Kalau dipakai sekarang kesian grading nanti. Gila. Tapi kuning tuh ada salah satu interior yang paling mahal, Ri. Iya, tapi kedepannya sih pengen sih kuning. Cuman ya gue lagi mikirin. Cakep sih. Pilar-pilarnya gimana? Gue bilang gitu. Nah, pilar-pilar, gue menanya bener. Pilar-pilar ini aman semua, Ri? Aman semua. Biasanya kan ya pecah, di sana, pecah retak. Iya. Aman semua. Aman semua. Aman ya? Aman semua, total. Overall. Apalagi kan Surabaya kan terkenal dengan panas ya, Ri ya? Aman kan semua. dengan pasir-pasir kayak gini, musuhnya kan panas ya? Aman semua. Ya? Aman Nggak ada retak-retak ya? Nggak ada. Nah, kalau ngomongin masalah interior kuning, tadi lu bilang, pilarnya harusnya warna apa? Ya itu, hitam krem. Oke.
Dia kayak krem-krem agak kekuningan Cat gitu. aja. Ya anjing. Yang mana? Stiker. Nggak bisa ya? Enggak. Malah jadi nggak ketemu semua. Nggak suka. Ya belilah pilarnya. Ntar Atau nggak 3D printing, pakai karbon. buset. Lebih banget, lebih. Enggak lah mas lah. Udah begini aja deh. Tapi pilar masih ada dong yang jual di sana kan? Masih ada. Tapi kuning cakep sih. Iya. Pilar. Jadi kalau menurut gue ya, kalau mobil kayak gini nih, ininya hitam, mobil kelihatan lebih lega kan jatuhnya kan. Kalau pilar-pilarnya hitam gitu lebih lega lah. Makanya kebanyakan kemarin ngelihat Jazz kemarin tuh Mas Erwin, Jazz putihnya itu dalamnya hitam. Kelihatan lebih lega. Ya itu cuman ini doang ya persepsi lo saat duduk aja gitu. Karena hitam nih. Tapi ini juga udah cakep. Tapi kalau kuning lebih Nyala. Enggak, sebenarnya orang akan nanya, ini generalnya kayak gini ya aslinya? Iya. Pasti kayak gitu nanya. Iya, cuman ya PR masih banyak lagi dong kalau begitu. Iya. Kagak kelar-kelar. Iya. Puyangnya makin Pelan-pelan. koyo semua nih. Iya bener, koyo semua. Yang kecil-kecil lebih banyak. Nyari, kita internal udah bahas. Berarti internal dalam kondisi lengkap ya pas mobilnya. Soalnya start itu paling bener yang ngeliatnya interior kalau gua. Gitu. Nah, masuk ke kaki-kaki kiri. Kaki-kaki ini kan udah lu adjust nih, udah di-adjust. Ini apa aja yang udah lu ganti dari kaki-kaki? Gimana ya Mas ya? Kalau bicara kaki-kaki, ini kan kebetulan gua pakai coilover. Coilover di Jepang pun sebenarnya ada coilover. Cuman gua nggak beli. Kenapa? Tapi ini bisa coilover kan? Gimana caranya? Yang ngerubah. Maksudnya? Depan gua pakai punya Civic FD. Civic FD, Iya. coilovernya? Oke. Oke. Dia Kenapa jadi pakai Honda ya? Nah kan, Ih, gua baru ngeliat bingung kan kayaknya. lu? Iya. Terus? Depan gue pakai Civic FD, tapi dia punya klem bracketnya itu gue rubah. Bracket mana? Bracket ke apa tuh? Penakol? Oh, Yang ini? Ya, gue rubah. Karena gue sempat ini gue pakai punya stand slab ya. Gue pakai punya dia, shocknya. Gue nanya yang mirip sama ini, gue kirimin foto. Ya udah lu pakai punya Civic FD, cuman mesti dirubah. Gue koordinasi, gue konsultasi. Ya udah akhirnya gue pakai punya Civic FD depannya. Berarti bracket bawah forknya, bracket forknya Ri? Iya. Untuk ke knakalnya? Ya itu gue rubah. Knakalnya juga? Gue bikin Oh. klemannya gue bikin ulang. Oh dia nggak pakai fork ya? Enggak, gue gambar sendiri, gue cutting, gue buat tukang las. Serba sendiri. Oh. Belakang gue pakai punya Vios, gue rubah lagi karena dia punya mounting bawahnya itu dia tuh gede. Yang ke sasis. Buat klemnya. Tapi kan bisa dicopot bawahnya kan? Bisa, tapi kan kalau dia punya ini kan ada di sasis itu dia ada baut begini, dia model masuk begini nih. Nah ininya tuh kayak Avanza sama. Hampir sama, cuman dia gede Mas. Akhirnya gue bikin lagi ringnya, cincinnya, bawahnya yang buat adjust bawahnya itu gue potong, gue rubah, gue bikin lagi. Jadi kayak stilo kan? Masuk ke armnya CVT gini nih, shocknya dari sini, klek masuk, habis itu baru baut. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Pegangannya di atas ya? Iya, bukan garpu gini nih. Bukan ngejepit, tapi dia bulat nih. Bulet. Masuk sini, habis itu masukin jeblos gitu kan? Iya. Iya. Dia bentuknya rubah. A ya. Gitu. Habis kalau bicara kita ngambil dari luar atau gue beli dari luar, coilover itu kan berat ya. Iya sih. Agak mager bawahnya, ya udahlah. Iya. Kalau buat kaki-kaki udah deh. Jangan aja udah gitu kan lo jadi bisa ada spare partnya Ri. Iya. Ada apa-apa. Nah, gue mau nanya, ini pakai Civic FD. Oke, ada perubahan di bawah. Atasnya gimana? Sama. Lobangnya semua habis di. Atasnya enggak, atasnya mounting atasnya itu gue pakai originalnya. Oh, oke. Jadi dia tuh kalau walaupun lu top mount-nya lo pakai originalnya. Walaupun lu beli original buat dia, coilovernya, top mount-nya tetap pakai punya original. Sama dengan belakang juga sama. Kayak Jazz ya? Sama. Supportnya pakai yang lama. Nah, betul, depan sama belakang pokoknya lu harus pakai original. Kalau kagak nggak masuk. Gitu. Oke. Berarti depan belakang nih pakai ISC ya, Sex? Yang depan gue pakai ISC, yang belakang gue pakai BC. Anjir, malah beda-beda ya kan depan belakang. Lah, Antik. dapatnya begitu, Pak. Rasanya gimana, Ri? Ini kan berarti spring rate-nya lu atur buat FD, dapetnya buat FD kemarin apa lu gue habis sempet foto di BSD sama temen yang kasarnya beratnya 4 karung lah. Iya. Aman sih kata dia. Dia kalau itu Ri, gua nggak begitu presisi Ri ngomong. Apa? Dia ngomong Cielo enak katanya.
Udah enak, pas gue rasain, set, ini enak nih, dia peredamnya banyak nih. Aman mas, kalau buat kaki-kaki semua depan belakang aman, karena bicaranya pas gue habis ngerakit, gue ngeset kaki-kaki, gue ajak istri gue, gue babat ke Bogor, lewat tol gue lariin 100, 120, 150, sampai 50, 80, dan itu udah stabil, karena kan dia bisa adjustable soft hardnya. Iya. Tapi PR-nya berarti pakai punya FD depan? Dia model PR kecil mas. Iya, lu nggak tahu nih pakai punya PR apa. Tapi kan katanya kalau PR bakal punya FD. Depan gue pakai punya BC. PR-nya? Shocknya gue pakai ISC ya. Gitu. Tapi buat FD. Tapi buat FD. Spring rate-nya lu nggak tahu nih berapa nih? Nggak tahu berapa. Soalnya kan FD itu kan lebih berat. Lebih berat kayak enggak ya, mobilnya gede ya. Kayak gue pikir kan mobilnya platformnya beda nih. Maksudnya ada pasti aja adjustment untuk dari spring rate gitu loh. Makanya kemarin tadi gue penasaran. Ini shocknya pakai FD, spring rate-nya gimana gitu? Apakah spring rate-nya diganti lagi? Gitu? Enggak, aman sih. Berarti lu beli coilover 2 set dong? BC sama ISC? Di rumah ada 2 set buat dia. Jadi ini lu beli sebenarnya si coilovernya tadi ya BC, 4-4-nya. Ya. Alhasil gue beli agak lagi, keras depannya. Agak keras. Jadi depannya lu beli lagi 2 piece di stand slab. Yes. Oke. Buat FD. Buat FD. Cakep. FD. Tapi lu cek di stand slab nggak ada untuk mobil ini? Ada, cuman inden. Inden, ya benar. Inden waktu itu berapa bulan gitu sempat ngomong 3 bulan. Om Lucky. Ya udahlah akhirnya. Ya udahlah. Custom aja. Sekitar 3 bulan sih. Tapi kan kalau yang BC memang buat ini? Enggak dong. Oh yang BC? Bukan juga. Buat Yaris. Beda. Oh ya, Vios ya, Yaris Vios ya belakangnya. Beda lagi. Iya. Beda. Dia bracketnya beda lah pokoknya. Ya yang gue bilang tadi, ini mobil tuh mobil puyeng. Nah, Ri, ini kan coilover dipendekin segini nih, ya kan? Arem-arem ada yang diganti nggak, Ri? Atau camber kit kalau misalnya Honda Nggak ada mas. Semua full, bawahnya nggak ada yang dirubah. Standar, cuman coilover doang berarti? Coilover doang. Oke. Sekarang kita masuk ke velg. Oke. Velgnya ring 15 ya? Ya. Lebarnya? Gue pakai lebar 89, depannya itu at32 di lebar 8, belakangnya 9 di 32 juga. Oh 32 rata. Ada spacer? Kalau depan sih spacer 20 mili ya. 20? Nah, berarti bisa berarti ya? Pak. 812. Ya, 812 ya bener ya depannya ya. 2 cm. Nah, belakang? Belakang gue pakai 5 mili. Dengan kondisi sekarang ya. 25. Iya, 25. Jadi depannya 8 offset 12, belakangnya 9 offset 25. Dengan ban 195 50 yang depan, yang belakang 205 50. Oh, belakang belang nih ban Ri? Belang. Oh. Karena lebar peleknya kan juga belang kan? Iya. Ini pakai velgnya work equip 03. Yes. 03 nih kan, 03 kan? Ini juga lucu mas peleknya. Awalnya sebelumnya gue sempat tertarik sama ini pelek. Cuman gak gue pasang di sini waktu itu. Sampai yang penjualnya itu, mas bisa nggak mas diantarin ke sini? Tes fitting. Tes fitting ke mobil gue yang satu. Paso itu loko jeber, offset terlalu keluar. Nggak jadi mas, karena terlalu offset ya udah. Balikin. Oke. Tiba-tiba gue kepikiran, kenapa nggak gue pasang ke Sienta ya? Gue bilang gitu. Kirim lagi. Akhirnya gue tanya yang penjual, mas, EQP masih ada? Udah laku ke Bandung. Oke. Ke Bandung mas. Ya udah, hasil gue cari deh tuh orangnya. Dikasih tahu nomornya, mas nih yang beli. Buat japri. Ya udah mas, gue jual lagi. Dikirim dari Bandung di sini, gue beli lagi. Kenapa nggak dari kemarin gue beli? Emang ini orang pusing emang gitu. Kalau ada yang susah kan mesti yang gampang kan gitu. Udah. Lo pasang nih, tapi nggak lu fitting dulu berarti? Nggak bisa dong yang di Bandung dong. Langsung beli, langsung pasang, jeder. Nggak bisa. Pas. Udah gue beli. Pas. Belakangnya agak keluar. Alhasil pas gue restorasi body, ya udah gue minta dia punya fender belakangnya itu agak dikembungin dikit. Karena bicara originalnya dia nggak ada pinggul. Rata. Dan ini gue kembungin dikit. Gue tarik dikit belakangnya. Oke, Ri, ini kan
sliding door. Nah, pintu itu buat sekarang jaraknya cuma 0 serambut mas. Set buka serambut. Tapi door trim gua aman. Oh, mepet banget. Mepet banget emang gua bilang waktu restore itu mobil, lu tarik, keluarin dikit biar ada pinggulnya dari belakang. Semaksimal mungkin, tapi door trim gua aman. Iya, soalnya ribet nih kalau udah sliding door gini, karena mau ke belakang ribet kan banget. ke arah fender berarti ya. Iya, cuman gue pengen pintu jangan lu apa-apain. Iya. Karena kan ada orang yang narik pintunya digedor, Iya, ditarik dinaikin juga, gini, jadi dikembungin. tetap itu ngembung jadinya. Kalau Iya, ini iya. enggak, gue nggak mau kayak gitu. Gue pengennya semuanya itu dalam bentuk kayak original, tapi dia ada kasarnya ada pinggulnya dikit lah kayak gitu. Tadinya keluar berapa jari di belakang? Oh, sebelumnya masuk peleknya ini, itu hampir 2 jari deh. Keluarnya? Keluarnya. Tapi kan lu pakai spacer 5 mili, Ri. Iya, sebelumnya tuh 2 jari. Kenapa karena lu pakai spacer 5 mili? kalau sebenarnya ini kalau sekarang ini Buat gua- ngejar depan? buat ngejar depan doang gitu. Sekaligus gue tes maksimalnya sih berapa sih, karena kan bicaranya balik lagi ke pintu ya. Ketika kita buka, lu kehantem nggak tuh pelek lu? Gitu. Makanya pas gua pasang sekarang di lebar 932 dengan 5 milinya itu masih aman. Berarti next gua mau ganti pelek ya gua udah tahu takerannya. 32 5 mili, iya 27. 27 belakangnya, sorry. 27. Iya 27. Gitu. Iya 27, 9, 27 nih belakang nih ya. betul. Oh, lu mau ngeset nanti kalau lu mau pakai ganti velg lagi jadi gampang. Gampang. Ya udah gua patenin sekarang seperti itu. Oke. Ini bannya pakai 651. apa sih, Acelera ya? Iya. Acelera 651 ya? Iya. Tapi ngelihat mobil K-Car gini memang pantasnya pakai 15. Iya. Dan kebanyakan lebih pendek-pendek. Nih gue tadi lihat gini, mobil pendek juga ya. Ini Ri, kan Toyota ini terkenal dengan decknya yang lebih keluar dibanding side skirt. Yes. Kalau ini side skirt sama deck lebih pendekan side skirt apa rata? Kalau ini sebenarnya lebih rendahnya itu dia punya baut, Mas. Baut apa? Stabilizer? Stabilizer depan ya. Oke. Ini sih bautnya udah gue ganti, sebelumnya tuh rata karena It- sering kehantem. Itu tuh ya, baut stabilizer itu juga penyakit tuh. Nyakit. Karena Tebel. Kalau iya tebel betul. Tapi kalau pendek kehantam mulu nggak bisa dibuka nanti. Iya, awalnya gitu, kemarin nggak bisa dibuka. Ya kan ribet Akhirnya tuh. dipatenin, Dipatenin? gimana caranya supaya Malah dipatenin nggak bisa dibuka jadi stabilizernya. enggak, maksudnya gimana caranya supaya bisa kebuka, entah di las atau apa, buat dipanasin biar bisa ke kuncinya Kebuka. itu udah kebuka, gue ganti yang agak tipis. Iya benar. Gitu. Dan permasalahannya lagi sekarang dengan kondisi seperti ini jatuhnya emang udah maksimalnya nih. Lu nggak bisa pendek lagi. Kenapa? Sasis tengahnya nyeret. Oh. Gitu. Apalagi dia punya karakter Desage kita itu sama rata dengan apa tuh yang kleman dongkrak tuh, yang buat dongkrak tuh Leaf splang. itu dia sama rata ini. Bukannya naik tapi sama rata. Jadi ketika lu hantam banyak. Oh, saya sekarang juga kan dong berarti. Kena. Ini set kita copot berapa kali? Malah ribet banget ya Allah. Copot berapa kali, Pak? Gitu. Gara-gara teman saya itu, Pak. Pasang. Pendek. Pasang. Bagus. Pas udah dipasang. Iya, pendek juga ya. Emang itu biang kerok tuh, Pak, tuh orang tuh. Tapi cakep, Ri. Cakep. Pendeknya sih sip. Udah gitu bentuknya kan jadi kotaknya sempurna ya jadinya ya. Jadi gitu tuh bentuknya tuh cakep. Gitu. Ini masih ada jarak loh teman-teman sama ban sama fender. Kalau dibikin rata sih lebih nyiksa bawahnya. Nah, kemarin yang pas acara Elite tuh ya, yang MDC ya, itu gue turunin. Ini malah gue naikin dikit. Jogja ikut nggak besok? Rencananya sih pengen ikut ya, cuman ada 2 pilihan sih, antara gue pakai pelek begini atau gue gedein, sama Ya, satu gini lagi, lah. gitu, satu lagi, Apa? dapat izin apa enggak? Izinin tenang, ya ajak lah. Bukan masalah aja, nggak ada kerjaan, Pak. Bisa aja. Itu, Pak. Kayak jalan-jalan. Mau sih, mau. Kan katanya kan dicobain, misalnya jalan jauh dari Surabaya, misalnya ke Jogja, kali-kali aja. Di Tapi Jogja mau lihat. kayaknya ini bakalan ikut kalau seandainya yang ungu Ini gua di bawah-bawah Syaul. ungu keluar dengan kondisi begitu, saya mau ikut. Curang dia anjir. Biar Kan ada gua- temennya, Pak. Kan gua bawa juga mobil K-Car juga.
Apa? JS nggak, bukan kekar ya? Bukan kekar ya? Gue wis kerasa naik JS, kemarin gue mau naik Genio. Naik Genio gue. Berarti besok pakai Vario. Terus gue pulang, bodo amat, gue pulang sama Boim. Kayaknya lebih bijak naik gini dah gitu. Tapi insya Allah ke Surabaya, kan kita nanti ada lagi teman-teman di Surabaya. Jadi kita ke Jogja dulu di bulan Agustus. Habis itu kita di bulan Oktober, Oktober bentar? Sampai Oktober itu insya Allah kita akan ke Surabaya. Nah, Surabaya gue pasti bawa sedan. Jogja? Bawa jas. Jadi entah itu naik Genio atau naik Vario. Gue sih pengennya naik Genio. Gue Genio mau ganti setelan lagi, ngobok Surabaya. Vario tuh udah lama sekali dia jadi monumen di sana. Jadi saya takut. Sebenarnya bukan takut-takut sih. Takut budgetnya gue ngerapihin, bukan ke Jogja, ngerapihin jadi banyak banget ngerapihinnya. Itu. Tapi ya kemarin juga banyak banget yang di DM gue kayak, Mas bawa dong Vario ke Jogja, kayak nggak sempet deh gitu. Ke Surabaya dong. Ya, nanti kita lihat ya teman-teman, doain aja. Ada rezekinya atau ada sponsor yang mau sponsorin, nanti kita jalan ke Surabaya. Asik. Mudah-mudahan nih. Ri, selain dari kaki-kaki tadi, mesin, balik lagi ke mesin. Kalau tadi kan terakhir kita ngomongin kaki-kaki nih, berarti opsi spek terakhir itu adalah mesin. Yeah. Mesin selain ganti radiator, apalagi yang lo ganti? Overall sih kalau mesin gue nggak ganti mas. Semuanya tuh biar bawaan pabrikan aja gitu. Yang pasti peremajaan ya kayak semacam radiator itu wajib kayak gitu. Terus yang namanya AC wajib dingin, ya itu gue balikin lagi ke originalnya. Oh pakai akhirnya kompresor dapat nih ya, pakai asli ya. Udah nggak ada lagi. Kayak lu nggak ada refresh dalam-dalam gitu nggak? Nggak ada. Kayak kilometer masih rendah sih ya? Masih rendah dan dia punya mesinnya itu ya udah masih aman. Untuk ngomongin masalah mesin ini. Monting ya sama nggak? Monting itu hampir sama dengan punyanya lagi males Vios. Hampir sama. Di kan ada 3 bagian ya? Yes. Ada kiri, kanan, dan belakang. Apakah di salah satu? Apakah semuanya hampir doang? Apa ini salah satu kayak 2 bisa dipakai, 1 nggak? 2 sama, sebelah kirinya beda. Sebelah kiri itu bagian gearbox atau bagian apa? Gearbox ya. Gearbox ya, kiri ya. Iya. Kiri itu beda. Gitu. Makanya waktu itu dulu pertama kali gue dapat ada yang ngomong gitu, kok mesin lu geter? Ya itu karena dia punya mountingnya itu waktu itu udah agak sedikit jelek ya, agak sedikit goyang jadi mesin gue. Cuman sekarang udah nggak goyang, malah gue yang goyang. Malah akhirnya gue sekarang yang godek. Godek. Berarti yang kiri cuman kiri doang yang beda. Kiri beda. Belakang dan bagian kanan itu sama kayak Vios. Sama. Oke. Kiri berarti lu beli dari sana atau lu custom? Gua lo beli dari sana. Beli dari sana ya. Tapi ya kan lebih enak ya jadinya kanan sama belakang. Sebenarnya gearbox nih ada yang olinya, Ri? Ada olinya? Ada dia di bawah. Dia tuh hampir mirip juga sih ya. Sama dia gearbox bawahnya sama kayak Vios sama Yaris. Enggak, bukan. Si mountingnya kan ada mountingnya, ada olinya tuh. Ada. Ini ada olinya. Nah, berarti yang paling lama rusaknya sebenarnya sih kayaknya ini nih. Iya kan? Sebenarnya yang maksudnya lu ganti awet lah, mungkin kanan kirinya 1,5 kalinya dibanding yang kiri lah. Betul. Kanan sama belakangnya. Betul. Karena yang biasanya yang paling mahal tuh yang ada olinya. Iya. Si mounting ada olinya gitu loh. Nah, biasanya ada di gearbox sih sebenarnya. Tapi gearboxnya nih CVT atau itu tuh konvensional, Ri? Maksudnya ngopernya gitu aja kayak JS atau jadi gini, ada ngopernya? Kalau bicara satu NZ itu bener ini sama kayak Yaris sama Vios, sama banget. Tapi ya itu ada sedikit beda, gue kurang paham ya di mana. Pokoknya ketika lu bawa ini mobil dia ada suara storing. Kayak mobilnya tuh kayak bukan storing audio ya, bukan. kayak suara di belakang. Oh, itu storing audio. Lucu deh suaranya. Kalau lu pakai jalan tuh agak kenceng dia ada kayak gitu. Dia tuh kayak semacam dibilang fanbel, bukan. Pokoknya nggak tahu nih apa. Rusak? Enggak rusak ya, bukan. Kayak gitu. Nggak tahu tuh gue. Mungkin bunyi apa? Bunyi rusak. Mungkin ada yang lebih tahu kali ya kalau bicara. Ini ya boleh nanti di komen. Di komen aja kayak gitu yang pasti. Tapi bukan storing. Bukan. Dan gue waktu gue ke Jepang pun gue sempet nyewa ini mobil. Kayak gitu rasanya? Iya emang gitu karakternya. Dia ada suara aneh gitu loh. Anehnya tuh lucu kayak dibilang enak. Kayak suara F1. mulai kadang ada suara F1. Itu mah storing bener. Kalau suara F1 gagal, suaranya cuman
kayak gitu Mas. Mengikuti dari putaran mesin. Betul mengikuti putaran mesin. Ya bisa banyak sih, bisa alternator, bisa puli, fan belt. Enggak emang begitu. Beltnya. Bawaannya emang begitu. Begitu. Ada seringan burung dara mungkin di depannya. Enggak ya, Pak? Ih, taruh depan. Apaan tuh ya merah-merah seringan burung dara makanya bunyi belakang. Nah, berarti kalau mesin aman semua ya? Aman. Ya? Aman, makanya insya Allah kayaknya bakalan kita bawa ke Jogja. Oke. Gue udah ngomong nih, ini teman-teman yang di sekitaran Insya Jogja Allah yang mobilnya Insya Allah nih doakan akan saya. ada di Season of Drive Jogja. Kalau nggak ada, cobain nanti saya taruh Instagramnya, kalian teror di situ aja. Kalau nggak ada, gitu. Tapi mobilnya sih, tapi ini gue suka sih sama orang yang udah benar total. Jadi kalau ngeliat sekiri, oh yaudah mobilnya disiapin buat dipakai segala macam. Ya, tapi masih fungsional gitu. Jadi kadang-kadang ya tapi harus yakin juga sih Ri sebenarnya, yes. Iya nggak sih? Betul. Konsep yang pertama, konsep sama yakin gitu. Iya, tujuan lu mau apa? Researchnya dulu lah, gitu. Apalagi mobil yang nggak aman seperti ini ya gitu. Karena kalau udah terlalu susah ya tadi, kalau ada uang nggak ada barang itu yang susah. Ya bukan kita sombong kali, bukan gimana ya? Tapi kan ada yang emang harus diganti gitu loh. Ada umurnya ini semua gitu loh. Dan kalau ada duit nggak ada barangnya, keder banget. Betul. Gitu. Yang mau nggak mau jadi mobil dijual gitu. Tapi kalau ada barangnya kita cuma tinggal kita targetin, oke, berarti gue nabung sekian kalau untuk ini. Itu nanti dari balik lagi ke teman-teman sekalian, entah itu mau nabung atau memang ada pilihan yang lain yang lebih bijak gitu loh. Tapi menurut gue kalau udah kalian nyara mobil yang populasi yang mungkin sangat jarang sama mobil ini, research-nya sih yang diperbanyak. Research-nya semua segala macam diperbanyak, ilmu-ilmunya udah diperbanyak, baru yakin, baru deh memutuskan untuk jadi orang pusing sama kayak Pak Ari. tapi seru. Itu seru ya? Seru banget Mas. Ngebangunnya, ngumpulin barangnya. Seru banget, saking serunya ya udah jatuh hati aku padanya. Tapi kalau ada yang nawar bagus, lepas nggak mungkin enggak lo mah. Tapi dia konsisten untuk memelihara mobil yang nggak common, Stream RZ. Itu juga salah satu varian Stream yang sangat ya lumayan jarang ya dibanding Stream yang lain di sini. Miata dulu, terus AirTrack, terus ini Paso tuh. Dia Adikap. Apa tuh? Oh iya, dia bangun Hilux, aneh-aneh. Kalau mobil yang gampang gitu, mobil Hilux kaki-kakinya udah? Hah? Kaki-kaki belum ya? Gue colek lu. Ya jadi dia konsisten dengan mau mobil yang bisa dibilang nggak common gitu ya. Karena itu butuh nyali yang lumayan gede. Jujur, kalau ngomongin masalah nyali gue belum. Kalau buat miara mobil kayak gini ya. Tapi kalau nggak ada dia, kita nggak bisa nih ngeliat mobil ini bisa seliweran di jalan dengan kondisi yang prima gitu ya. Mungkin kalau kondisi yang sosok mungkin bisa ya Ria, dengan dia akal-akalin apa segala macam. Tapi untuk kondisi yang prima gitu ya, terus enak dipakainya ya butuh nyali lah menurut gua. Ya ini akhirnya turn out-nya jadinya maksimal gitu. Biarpun mukanya agak bodoh dari depan, tapi untuk overall mobilnya bagus gitu. Gue masih nggak biasa. Kalau kata gini, wah ada si bodoh parkir. Aduh lari, anjing si bodoh ada yang mau pakai di sini. Subaru lagi ini makanya anjing. Subaru itu lampunya bulat. Cuma iya, bulat. Dia agak ya agak tidur dia kan. Agak diri dikit. Kalau ini agak tengkurap. Gue pas itu gue lagi bertiga aja sama Adi kan. Anjing ngobrol hari, anjing ada si bodoh bawa ada juga yang pakai di sini. Pas gini sih, tapi gue pikir tuh mobilnya variannya apa? Gue bilang Sienta. Ya gue beli Sienta. Pas datang, beli Sienta yang ini sih. Gue kepikiran gue Sienta bukan yang ini gitu. Karena beli yang ini sih, gue bilang gila banget gue bilang. Ya tapi kalau udah dilengkapin barang-barangnya cakep. Udah dijadiin kayak gini nih, apalagi nanti pakai bumper pole sih lucu Ri. Bumper pole kan atasnya ada warna itu. Ada. Nah, itu warnanya apa Ri? Hijau. Cakep. Parking pole ya, parking pole ya. Dan dia lucu banget Mas, karena bicaranya parking pole-nya itu ketika lu nggak pakai, nggak fungsi, dia tuh cuma jendol, krum, jenong, naiknya nggak kelihatan.
Oke. Jenong doang, kayak kasarnya Pas lu nyala dia naik. baru naik, kayak jidat lohan lah kasarnya. Jidat lohan. Jidat lohan. Dia jenong doang warna kruk. Sebenarnya bumper polos ini nggak butuh-butuh banget ya, karena nggak banyak-banyak mas sebenarnya bumper ya. Orang bumper Amir Morata hanya makan mesin, pakai bumper pol segala gaya. Makanya belum gue pasang. Tapi bagus nih. Pasang. Sebelum ke Jogja pasang. Nanti kita pasang. Oke. Tapi soalnya cakep kan nyala dia gitu ya. Maksudnya kan, mas gua nih, ini kan mobil CBU ya. Dengan kayak gitu kesan CBU-nya jadi lebih sip gitu. Oke. Kalau gue sih, karena itu salah satu yang menarik, yang maksudnya mobil tuh jarang ada yang pakai ya, apalagi mobil yang sekarang gitu ya. Apalagi kalau lagi jalan malam kan gitu ada hijau gitu di depan yang lucu gitu. Mau mobil kayak gini bentuknya seperti itu sih jadi lucunya. Tapi ya balik lagi, tergantung budget dari teman-teman ya. Maksud budget wise juga, tergantung keperluan juga. Jadi yang paling penting adalah konsep sama tujuannya mau diapain sih mobil. Dan satu mas, ini mobil udah begini, dipakai daily sama istri gue. Sepedanya gini? Iya. Sabar sih istri lu. Sabar sih. Dipakai istri Sabar gue. sih. Emang ini pakai dia. Oh iya. Sabar sih istri lu. Cuman berhubung lakinya iseng. Iya. Nggak bisa diem lakinya, jadi digini-gini nih mobil ini. Tapi ya itulah sama juga. Kalau lu kan nggak pengen bini lu pakai mobil standar juga kan? Kalau pakai ini kan jadinya kan kan ada gini, cewek tuh yang bawa tuh bentuknya kayak gitu. Mas, waktu pertama kali ini kita balik flashback dari cerita tadi. Ketika gue dapat mobil, nggak ada yang mau pakai. Nggak ada yang mau pakai. Bodoh banget mobil ya. Nggak ada yang mau pakai. Cuman kalau udah begini pada mau berebut pakai. Iya kan bagus. Waktu awal nggak ada yang mau pakai mas, karena bicaranya ya itu yang tadi. Dia bangkis. Lu belum pernah kan lihat mobil bangkis? Ini udah. Asyik keluar preon. Iya, selain dari keterbatasannya itu, dari penampakan juga punya keterbatasan, Ri. Iya. Ya kan, apalagi ini udah pendek aja cakep gitu. Tapi pas lagi tinggi standar sih, iya memang jadi kayak anak tiri gitu, Ri. Jadi Ri. Iya. Ya, saya geser dah. Pokoknya intinya nih mobil dulu pas pertama kali dapet, kalau kita cerita sebelumnya, gue dapet, taruh rumah, nggak ada yang mau make. Karena ketika ada pertanyaan nggak sih sama bini lu, ngapain sih lu mau beli kayak ginian gitu? Kalau gue bicaranya apa yang gue beli berdasarkan hati dan gue suka ini mobil. Ya udah gitu, mau nggak mau lu ikut. Iya, benar. Udah jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain udah. Udah pakai udah. Tapi sayangnya dia nggak mau pakai. Ya tapi masih ada RSZ kan? Masih ada RSZ. Iya. Tapi ini lucu, mobilnya lucu. Ya boleh lah buat teman-teman semua yang mungkin mau kecebur barangkali pusingnya atau mau nanya atau malah salah satu dari yang pemilik dari Sienta ini nonton. Nah, boleh tuh. Iya boleh tuh. Silakan ngobrol-ngobrol. Yang warna apa di Jakarta apa di Tangerang apa di Solo? BSD aja yang warna merah kalau. Yang di BSD aja gara-gara cewek yang punya lu anjing juga lu bener-bener lu. Gitu. Lu bener-bener ya ada ganjennya juga kalau cewek di BSD aja yang merah. Ibu-ibu. Boleh sih kalau seandainya ada bosen geser aja ke saya. Cia, nggak ada bosen malah mau dipulin lagi sama dia kampret. Karena gue pikir mau ini. Enggak pak, karena barangnya saya masih ada lagi di rumah. Saya nggak kepake. Apaan yang lu ada? Ya ada lah beberapa partnya backupan. Malah jadi satu mobil lagi. Ada 2 mobil bodoh di rumah ya. Allah. Kata istrinya satu ya mobil jual nggak? Nanti jual. Ada 2 mobil. Tapi lucu lah, mobil lucu. Jadi mungkin teman-teman semua atau ada info buat teman-teman yang tahu tentang mobilnya atau info-info boleh langsung di komen aja di YouTube-nya. Oh iya, sama satu Pak. Ini mobil surat resmi. Kita ngomong di Polda bukan sini surat resmi. Surat resmi, pajaknya doang mati, tapi lagi diurus sih Pak. Lagi diurus. Dibanding dibacain ya. Saya mau balik gitu. nama. Iya benar. Lama tapi emang prosesnya. Lama Pak. Ampun. Udah sekarang saya balik lagi cabut berkas. Udah masuk 20 hari. Iya. Ya. Lama. Kualitasnya lama. Ya proses lah gitu. Tapi ya ke Jogja mah udah aman. Udah hidup. Nggak tahu Pak. Hidup. Udah jadi apa enggak. Cuman kan tapi kemarin sih pas kita esek bahasanya. Pokoknya gua masukin ke Tangerang ya gua bawa mobilnya langsung begini. Iya. Dan emang ya udah terdaftar itu mobil. Iyalah, karena resmi ya terdaftar semua jadinya. Gitu. Jadi kita nggak takut. Iya betul. Dibanding deg-degan ya. Mendingan yang legal-legal aja. Bukan gitu, Ri?
Jadi buat teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih banyak nonton. Terima kasih banyak, Ri. Udah ngobrol-ngobrol. Thank you, Mas. Mudah-mudahan bisa tambah cakep mobilnya, sama nanti printer-printeran yang belum dipasang jadi kepasang, jadi tambah cakep lagi mobilnya. Buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terinspirasi dari cerita yang tadi gue bahas sama Mas Ari. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia seperti yang gue pakai ini, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Dealer Indonesia. Juga sekali lagi ngingetin buat teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya, buat yang mau seru-seruan bareng sama kita, di tanggal 24 kita akan ada acara Season of Drive Jogja. Itu ada di Transmart Maguwo, Yogyakarta. Kalian dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang acaranya. Gue tunggu di sana, ditunggu sama Mas Ari juga kan, Mas Ari mau datang. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan senang-senang bareng di Jogja. Oke? Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.